semuanya, ketemu lagi sama anaknya bapak-bapak, sama bapaknya anak-anak. Setelah kita bikin video layangan putus parodinya Denny Cagur dan ternyata nggak laku, yang nontonnya sedikit, kita podcast lagi aja, ya nggak? Katanya sekarang podcastnya temanya bebas, anak-anak pengennya nggak ditentuin, pengen bebas nanya apa aja katanya. Nah coba kalau mereka nanya apa aja, bapaknya anak-anak tuh bisa jawab nggak, atau bisa jelasin nggak, gitu kan? Atau ngeles kalau nggak bisa jawab, kayak Bajai, atau kayak politikus. Tapi sebagai pengantar, Rama mau bilang bahwa kita itu harus belajar dari Upin Ipin, ya kan? Nih, mereka sering banget nonton Upin Ipin, tiap hari pasti nonton Upin Ipin. Bahkan saat Upin Ipin gak ditayangin, mereka nonton. Gitu kan? Walaupun Upin Ipin itu produk Malaysia yang biasanya jadi musuh bebuyutan kita dalam sepak bola, ya kan? Tapi kalau berkualitas, produknya bagus, si kartunnya itu banyak edukasi, benar-benar yang mendidik, kita jangan malu untuk mencontoh dari negara tetangga, ya. Walaupun kita punya apa aja kartun Indonesia tuh, Nusra ya? Nusa. Nah itu Nusra. Terus siapa? Adit Sopo Jarwo, si Entong. Terus siapa lagi? Hafizah yang baru ya? Iya. Terus pokoknya apalah yang serba religius gitu. Pokoknya mencermin, atau itu yang kartunnya. Ada yang film anaknya yang lain, Bangsat Tenangan Garuda lah. Apa lagi? Sepatu Super lah. Yang main badminton sekarang tuh apa? Gitu. Gitu. Coba kesamaan semua film Indonesia itu apa? Mau sinetron, mau film, pasti menang. Jagoannya menang dulu. Indonesia tuh bikin produk tuh, si anak itu selalu menang. Diajarin menjadi juara, sang pemenang. Itu bagus. Cuman emang dalam hidup kita akan menang terus-terusan? Kagak. Kata si Mandra juga kan, pribase kate Betawi. Ya. Ade senang, tentu ade sedih, seperti roda pedati. Ya kan? Gitu. Kadang menang, kadang kalah. Kita tuh ujung-ujungnya selalu menang. Terus itu anak, si jagoannya, tokoh utamanya, baik banget. Kalau kata Jamrut, ini bukan kisah sinetron yang sabar selalu menang di akhir episode. Ya kan? Gitu. Di sinetron sama di film, yang sabar, yang baik, nggak ketulungan, baiknya minta ampun dah gitu. Wah, menang, dapat rezekinya bagus, duitnya banyak, sukses, disayangin orang-orang, dipuja-puji. Aslinya begitu? Kagak. Nah, makanya anak-anak kita itu puluhan tahun dikasih tayangan yang membodohi. Membodohi. Kita tuh dikasih halusinasi tau nggak? Tahu. Apa? Hayalan, berhayal, sempurna gitu. Dunia tuh sempurna, nggak ada kejahatan, gitu, ya kan? Itulah jagoan, nggak pernah bohong, nggak pernah jahat. Jangankan jahat, julid aja sama orang.
Sirik nggak pernah. Wih, kalah dah Nabi. Semua juga sama si sosok jagoan sinetron atau film Indonesia mah. Pokoknya paling baik dah. Gitu. Nggak usah ngomongin kalau yang tokoh jagoan dewasanya sama aja. Gitu. Kalau misalkan jahil sedikit, ada yang nasihatin, jangan begitu, kagak baik. Oh iya, astagfirullahaladzim. Maafin Mbak Im ya, gitu. Gitu. Bedanya sama Upin Ipin apa ya? Nah, nyambung ke yang awal tadi. Apa bedanya sama Upin Ipin? Kalau Upin Ipin waktu lomba kebersihan kelasnya Upin Ipin tanding sama kelas lain, menang nggak? Enggak. Juara berapa? 2. Juara 2. Juara 2. Sedih anak-anaknya. Terus apa yang dilakukan oleh gurunya? Gak apa-apa anak-anak, kalian udah berusaha yang terbaik. Yuk, yang penting kita udah memberikan contoh, bersih-bersih, terus lomba, ya kan? Kebersihan kelas, terus lomba, ada lomba apa aja, tarik tambang lah, ya kayak Agustusan lah kalau di kita gitu kan, di Indonesia. Nanti Cigu beliin es krim ya, kalau nggak salah, dibeliin es krim gitu, nggak apa-apa kalah katanya begitu, ya kan? Terus pas pertandingan bola Malaysia lawan siapa? Indonesia. Bukan. Malaysia. Lawan siapa lah ya? Gitu. Iya. Pokoknya ceritanya si Upin Ipin sama teman-temannya tuh jadi timnas Malaysia, ngebela Malaysia kan? Pelatihnya Ismail. Ya? Iya. Gitu. Wah, si Jarjit pengen main cadangan gitu kan? Wah, gitu. Menang nggak? Enggak. Kagak. Seri. 2 sama. Gitu. Nah, itu yang namanya menerima kekalahan. Ya kan? Iya. Kalau nggak bisa menerima kekalahan, akhirnya biasanya tawuran kayak supporter bola. Nah, ya kan? Kita pokoknya harus menang dulu. Kalau nggak menang, wah, stadion dihancurin, mobil-mobil dihancurin, warung-warung dihancurin, ya kan? Nah, kita tuh selalu diajarin gimana caranya menjadi juara. Gimana caranya biar menang. Walaupun nggak menang-menang. Gimana caranya jadi pemimpin. Tapi kurang pendidikan yang ngajarin gimana caranya kalah. Nerima kekalahan. Atau gimana caranya jadi bawahan. Gimana caranya dipimpin. Kalau semua cuma ngajarin menang, pemimpin, pas nggak berhasil, jadi tawuran atau rusuh. Ya kan? Kalau di Upin Ipin enggak. Walaupun kalah, walaupun nggak menang, ya kan? Iya. Terus walaupun judulnya Upin Ipin, si Upin Ipin tuh karakternya itu nggak selalu jadi cerita utama terus jagoannya. Kadang-kadang nyeritain tentang si Mail, si Jarjit, ya kan? Iya. Si Fizi. Terus Kak Ros juga suka bertengkar sama Upin Ipin. Adek kakak begitu nggak, suka bertengkar nggak? Suka bertengkar. Coba, ada nggak nonton di sinetron atau film Indonesia yang nunjukin realita asli seperti itu? Nggak ada. Akur, adek kakak tuh akur, sayang ibu, sayang ayah. Ayah atau ibunya, sayang banget. Gatel-gatel dikit telepon ambulan kalau masuk IGD. Sayang banget. Khawatir. Gitu kan. Gitu. Lebay. Kalau jahat banget. Ya kan? Jahatnya gak ketulungan. Si ayahnya tuh, si ibunya tuh kalau jahat. Sama kayak bayinya gak ketulungan. Jahat banget, kejam dah pokoknya. Wah, anaknya disiksa, disuruh jualan, diceburin ke ember, ke laut gitu. Atau apalagi si ibunya juga nggak ngurus anaknya gitu kan. Pokoknya jahat banget lah gitu.
Aslinya kan nggak gitu. Orang manusia kan kadang kalau lagi kesel mungkin marah, tapi bukan berarti bukan berarti jahat. Terus kalau misalkan baik juga bukan berarti manjain anak terus-terusan baik gitu. Segala nggak boleh. Oh, nggak ada tuh si Entong juga atau apa, si Adit di Sopo Jarwo itu jahil. Mana dia jahil? Upin suka jahil nggak? Suka jahil ke teman-temannya, ke Kak Ros. Gitu. Sama si Atu, kakek tetangga gitu kan. Suka bercanda, terus kotor-kotoran. Ini namanya anak kecil. Ceritain apa adanya. Apa adanya itu apa? Anak kecil bandel. Kadang-kadang mereka bandel. Nurut. Terus mencontoh orang tua atau orang dewasa, orang di sekitarnya, mereka mengikuti apa yang dilakukan, mengikuti. Siapa sih yang suka jual rongsok tuh? Atong jualan rongsok gitu kan? Ikut pengen jualan gitu kan? Si Atu ngambil duren, pengen ikut ngambil duren ya? Iya. Gitu. Si Mail orang tuanya pedagang, dikit-dikit si Mail juga dagang lah, dijual lagi. Seringgit dua, satu singgit gitu kan? 2 singgit ya apa kan? 2 singgit lah pokoknya jualan gitu. Dijagit suka pantun si Esan gitu. Jadi ya karakter anak kecil begitu gitu. Kadang digetok sama Kak Ros, terus sama neneknya Upin Ipin juga. Ada adegan kan pas Upin Ipin belum pulang, kehujanan. Ada petir, gitu kan? Terus, wah mana ya Upin Ipin? Kak Ros nyari, neneknya nyari. Terus pas neneknya minum gelas, wah, apa ya? Kepanasan. Ada panas. Panas adanya gitu. Neneknya Upin Ipin panas, bercanda. Tapi kalau sinetron azab, ada film Indonesia, pecah. Wah, ada apa ya dengan cucuku? Aduh, aku punya feeling nggak enak nih tentang anakku. Di mana ya dia? Di mana? Wah, gitu. Gitu. Bercanda aja. Ya. Terus makanya juga orang-orang zaman sekarang nih, anak muda zaman sekarang usia 20-an sampai 30-an itu kadang-kadang ada yang belum kawinnya tuh mereka nggak mau punya anak atau nggak suka ada anak kecil gitu, karena mereka nggak diperkenalkan realitas sesungguhnya gitu. Wah, anak kecil rese, anak kecil berisik, anak kecil rewel. Mereka kaget ngelihat anak kecil yang rewel, yang rese, yang berisik, yang berantakan. Kenapa kaget? Karena nggak pernah tahu, nggak pernah lihat. Yang dia lihat, yang ditayanginnya tuh anak kecil tuh baik, diem, nurut. Jadi kalau ke sekolah, diem, duduk di meja, selamat pagi Bu. Iya, kerjain tugasnya ya. Terima kasih. Nilainya 100. Teman-temannya yang 20 juga nilainya 100. Upacara semuanya begini. Enggak kan gitu maksudnya tuh. Aslinya Ada aja gitu yang jahil kan gitu. Ada yang males-malesan, ada yang narik topi temennya gitu. Ya sewajarnya aja dihukum. Kalaupun harus dihukum, hukum sewajarnya. Masa misalkan dia jahil narik topi temennya disuruh lari 100 kali keliling lapangan. Kan enggak juga gitu misalkan. Atau di penjara 10 tahun gitu. Kan enggak juga gitu. Gitu. Jadi mungkin hampir semua orang tahu Upin Ipin, ya kan? Iya. Tapi pasti nggak semua yang tahu Upin Ipin tuh tahu ceritanya tuh Upin Ipin tuh kayak gimana. Bagusnya tuh Upin Ipin tuh kayak gimana.
Wak main wayang. Coba sekarang orang Indonesia mana ada yang main wayang? Malu. Pin ceritain main wayang. Lah kita di Adat Sopo Jarwo manggil Cherry Bell. Girl band. Coba. Dia ngajarin. Malaysia tuh cinta kebudayaan tradisional, kebudayaan lokal. Ya kan? Terus yang punya cita-cita si Esan, cita-citanya apa? Masak. Jadi koki, jadi chef. Biasanya koki yang punya cita-cita chef ada koki suka diledekin kan? Suka diledekin. Kayak cewek, gitu kan? Iya. Nggak apa-apa. Kalau suka masak ya suka masak aja gitu. Terus pokoknya di film Upin Ipin ini pas banget sama slogan Malaysia, The Truly Asia. The Truly Asia tuh Asia yang sesungguhnya. Kenapa? Karena perbedaan agama di situ dijelaskan. Mei orang Cina kan? Iya. Jarjit orang Iya. India. Uncle Muhto gitu juga Hindu, gitu kan? Iya. Hindu. Terus yang lain mayoritasnya Islam di situ di Upin Ipin. Terus ada yang kebanci-bancian. Si Kak siapa? Yang melambai itu? Kasale. Gitu. Kalau kita udah disensor. Ada nggak? Ada di luar sana tuh ada. Terus pekerjaannya, gitu. Keluarganya Upin Ipin, walaupun Upin Ipin anak yatim piatu, usahanya berkebun sama jualan, ya kan nitip, jual karos. Ismail jualan, bapaknya si Esan pegawai sukses, gitu kan, orang kaya, gitu. Macam-macam lah, variasi banyak, majemuk. Nah di Upin Ipin tuh kayak gitu, bagus banget. Perbedaan pendapat, ngomong terus nangis gitu. Ada pas nangis Upin Ipin, aku diledekin botak katanya gitu, ya. Coba kalau misalkan terus si neneknya Upin Ipin gimana? Kau memang botak. Kamu kan memang botak. Jadi kan lucu, ketawa aja gitu. Iya nggak? Gitu. Coba kalau film atau sinetron Indonesia, siapa yang ngatain kamu botak? Kamu tuh gondrong gitu. Hah? Apa begitu? Terus makanya sekarang sedikit-sedikit dilaporin. Lapor ke kalau guru nyubit sedikit atau misalkan ngomel dikit, lapor ke pengadilan. Dilaporin, bawa pengacara. Wah. Selera humor kita tuh makin hilang, tau gak? Gitu. Kata Joker tuh, why are you so serious? Kenapa terlalu serius gitu? Santai aja cuy, gitu. Dan kadang-kadang bercanda, ngeledek tuh bukan berarti ngebully. Ngebulinya orang Indonesia, salah. Ngebulinya orang Amerika sama ngeledekinnya orang Indonesia tuh beda. Kalau orang Indonesia bercanda, nggak pakai hati, nggak bener-bener cuman, wow hitam lo gitu. Nah emang dia hitam tapi cuman bercanda. Terus ya yang lain, lu keriting gitu, lu gemuk gitu, lu pendek gitu kan, tidak ada apa. Terus bego lu, pinter lu gitu kan. Buaya lu doyan sama cewek gitu kan, atau apa. Olahraga aja nggak bisa gitu, lari aja nggak bisa. Lu daripada lu ngitung 2 tambah 2 aja nggak bisa gitu. Tapi bercanda, terus keluar dari kelas apa jadi tampol-tampolan, tonjok-tonjokan? Kan kagak, main lagi gitu. Sementara kalau di Amerika sama seperti yang suka ditunjukin di film-film Hollywood, ngebully tuh emang beneran pakai hati, ngebully tuh ngeledekin. Tuh itu anak yang harus kita serang tuh. Kita habisin. Kita kerjain habis-habisan. Lokernya kita taruh binatang.
ya kan? Terus lagi jalan diserengkat, jatuh bahaya. Lagi main basket, disikut, wah segala macam, ngebully beneran. Tapi Indonesia tuh orang timur, Indonesia, Malaysia gitu, orang Asia lah gitu. Orang Asia tuh ramah. Jangan takut sama bercanda. Iya kan? Ini bercanda itu asik. Jadi jangan sampai dulu tuh film Warkop DKI pernah setiap kali selesai ada tulisan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Wah dulu kita ketawa ngelihat tulisan itu. Rama waktu kecil gitu ya, Bunda gitu teman-teman seangkatan Rama. Ternyata zaman sekarang bener dilarang tertawa tuh. Orang ngelawak sedikit, wah ribut di sosmed. Didebatin, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, wah tersinggung nih gua, oh begini, ya elah ampun deh, gitu. Jadi ini mau podcast apa gua mau curhat ya? Kayak gua curhat ya, tapi emosi nih, lepasin. Gregetan soalnya sama netizen zaman now gitu. Maksudnya yang bercanda mau bercanda aja gitu. Nah makanya salah satu contohnya belajar dari Upin Ipin. Itu bagus, coba deh nonton Upin Ipin, perhatiin banget detail dari awal sampai akhir setiap episode gitu. Upin Ipin tuh mendidik tapi nggak menggurui, nggak nunjuk doang, ngasih contoh. Ya kan? Mendidik dan ngajarinnya tuh dengan contoh. Terus dengan cara-cara yang nggak biasa gitu. Misalkan ada korban yang kebakaran, temennya kan waktu itu siapa, si Zul ya? Iya. Terus yang kemarin Fizi nggak punya uang gitu kan? Oh yang ngebantu misalkan bawa kotak sumbangan gitu. Tapi nggak ayo kita harus nyumbang begini. Maksudnya ada beberapa hal harus jujur. Ngajarin korupsi juga ada kan? Ngajarin korupsi. Kalau misalkan disuruh Upin Ipin pernah tolong ngambilin buku kata gurunya. Terus ambil. Udah selesai ngambilin buku, nunggu Upin Ipin. Mau ngapain lagi? Upahnya gitu. Kamu minta upah, ya kan? Gitu. Oh ya udah, ini ibu kasih upah sekarang, nggak ada jadi kasih permen ya? Atau apa sih? Duit 50 sen. Oh dikasih uang 50 sen. Tapi terus dikasih tahu sama gurunya, tapi besok lagi nggak boleh seperti itu ya. Kalau yang namanya nolong itu nggak harus minta imbalan gitu, ya kan? Terus Upin-Ipinnya jadinya, ya ini deh. Nggak jadi katanya gitu kan, gitu. Terus waktu Upin Ipin mau ke pesta rakyat, malam, ya gitulah, pesta taman hiburan lah gitu, pesta rakyat, mau pergi, Karos sakit, ya kan? Iya. Karos sakit gitu. Ya udah deh nggak jadi pergi soalnya Kak Ros lagi sakit gitu. Terus tapi terus besoknya Kak Rosnya sembuh pas mau berangkat ternyata pesta rakyatnya udah habis, sudah tutup kan. Iya. Terus Upin Ipin kesel, Kak Ros ini jadi nggak bisa ke pesta rakyat gitu. Wajar nggak kesel? Wajar, tunjukin aja. Tapi kalau film harusnya Indonesia nggak akan kayak begitu. Wah nggak jadi dong nak. Oh iya nggak apa-apa, yang penting kakak udah sembuh, alhamdulillah gitu. Yang penting jangan sakit lagi ya kak. Adek sedih banget kalau kakak sakit. Oh iya makasih adekku sayang. Tok gitu. Lebay doang gitu. Baiknya kebangetan yang nggak kira-kira gitu. Jahatnya yang nggak kira-kira apa? Nggak ketulung. Iya gitu. Apalagi ada yang mau tanya nggak? Ada. Ayo dulu, lama curhat. Kelamaan curhat. Kalau Malaysia tuh suka disebut negeri jiran.
Tahu nggak jiran? Apa? Nah, jiran itu tetangga. Jadi negara tetangga kita itu Malaysia, Singapura, ya kan? Iya. Apalagi Timor Leste, Papua Nugini. Nah, itu namanya negeri jiran, tetangga kita. Gitu. Brunei, Australia, gitu. Ya harus tahu. Nah, kayak gitu, ngasih tahu. Mereka dapat ilmu baru, negeri jiran tuh apa. Jadi besok lagi kalau ada anak SMA yang belum tahu negeri jiran itu artinya apa, kalah sama anak gua yang masih SD malah nggak sekolah. Ya. Apa lagi? Tadi itu korupsi ya, korupsi si Maknyel, yang bapaknya Esan ya, KPK itu ya. Iya gitu kan. Mempelajari korupsi gitu, perbuatan korupsi itu kayak gimana, ditunjukin mana apa kita ngajarin untuk anti korupsi, kagak. Kita mah kalau misalkan artis-artis juga kemana-mana cuman pesannya orang tuanya, kamu mau ngapain aja boleh, yang penting jangan lupa sholat ya nak, gitu. Oh berarti korupsi juga apa dong, yang penting sholat gitu. Kamu mau ngapain aja juga boleh ya nak, tapi jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, jangan ke gereja, ke pura, ke wihara gitu kan. Jangan korupsi gitu, jangan menggunakan cara-cara yang tidak jujur. Ini mah nggak ngajarin kayak gitu. Bodo amat, yang penting dikirimin duit sama anaknya. Mau itu duitnya hasil korupsi juga bodo amat. Amat dari kecil nggak diajarin kayak gitu. Nah, soalnya tayangan TV-nya juga ya gitu ngajarinnya, yang enggak gitu, yang hayalan lah, benar-benar fiktif belaka gitu. Terus kan di Upin Ipin suka ada ya di kelasnya ataupun lagi main di luar kelas, suka kalau ada yang jatuh gitu ya, atau ada yang ngalamin musibah, ada apalah, ketawa kan, gitu. Nggak Upin Ipin, maksudnya teman-temannya yang anak kecil maupun yang orang dewasanya, si Atu, si Angkal Muto, Kak Ros, ya kan? Kalau misalkan ada yang emang layak ditertawakan, dia ketawa aja. Kalau di kita, jangan begitu sama temen, itu tidak baik, gitu kan? Terus yang jatuhnya mereka jahat, gitu kan? Sio sama aku yuk, nggak apa-apa, jangan itu. Nggak kayak gitu, biasa aja gitu. Kalau yang ada yang ditawakan, ditertawakan aja. Ini serius nih, hati-hati loh. Anak yang jarang bercanda, yang nggak bisa bercanda seperti di sinetron TV Indonesia, akan seperti di luar negeri, di orang-orang barat, atau di budaya-budaya kayak yang kaku gitu, Jepang, Korea, akan menjadi anak yang kayak gimana? Tahu nggak kalian? Apa? Jadi orang yang sensitif. Iya. Sama apa? Main bunuh diri. Nah, dikit-dikit bunuh diri. Dikit-dikit bunuh diri. Juga. Kalau nggak bunuh diri, apa lagi? Tembak. Juga penembakan. Ada nggak sih di Indonesia penembakan? Enggak. Nggak ada, karena orangnya slow. Abis ngeledek nih. Terus yang tadi gue bilang kan, main lagi, biasa lagi, gitu loh. Iya. Gitu. Kalau di sana bahasa itunya tuh psikopat. Iya kan? Gampang sakit hati, dipendam gitu. Dia bunuh diri karena sensitif itu kan, bunuh diri, artinya nyerang orang, nyakitin orang, nembak atau nyulik. Kayak gitu, makanya jangan seperti itu. Oke? Tapi sekali lagi ya, ini cuman kita lagi ngebahas kartun Upin Ipin
ya kan? Iya. Bukan ngebanding-bandingin sama yang jelek gitu. Nah. Ya, emang jelek sih karya anak bangsa ya. Tapi bukan ngebandingin. Nah, pokoknya ini kita mau ngebahas Upin Ipin gitu. Nggak ngebahas yang jelek. Tadinya mau ngobrol tanya jawab ya kita. Tapi malah ngomongin Upin Ipin. Nah, ya udah, tapi berarti tema kali ini ngomongin Upin Ipin. Upin Ipin dulu. Pelajaran yang bisa kita petik dari kartun Upin Ipin. Makanya kalau kita ngambil pelajaran itu jangan dilihat siapa yang ngomong, tapi yang dilihat isi omongannya. Ya kan? Iya. Jadi kalau misalkan yang ngomong bener itu lawan kita, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan teman kita, keluarga kita, salah. walaupun teman kita, tapi ngomongnya salah, ya jangan diikutin. Ya? Iya. Walaupun cintai produk Indonesia, film Indonesia, karya sinema Indonesia, orang jelek kok filmnya. Orang sinetronnya jelek gitu. Maksudnya, kalau misalkan kita bilang jelek, sinetron Indonesia atau film Indonesia jelek, wah dihujat. Wah, lu gak menghargai karya anak bangsa lu gitu. Masa jelek gua mau gua bilang bagus gitu kan? Justru itu kita memberi kritik yang membangun bagi si yang bikin karya itu, yang bikin kartun, yang bikin sinetron, yang bikin filmnya, agar ada yang ngasih tahu kan orang-orang kayak kita nih gitu, ngasih kritik. Nih jeleknya begini, jeleknya begitu, yang bagusnya ini, yang bagusnya itu. Nanti dia perbaiki. Oh, oke. Jadi dia perbaiki. Kalau semua ngomong bagus, dia nggak akan perbaiki dong. Iya. Kalau jadi kayak gini, misalkan kita pakai celana warna sebelah warna hijau, sebelah lagi warna kuning, terus pakai cangcut di kepala, gitu kan? Gitu, sepatu kita taruh di tangan, kita jalan-jalan gitu kan? Bagus kan nih? Bagus dah, mantap, gitu kan? Hah? Masa kita ngomong gitu kan? Kita sayang kan? Sama teman kita itu kan? Gitu. Wah jangan bro, ini jelek, gitu kan? Gitu. Lu pakai baju yang benar, begini, bajunya yang ini, warnanya itu, gitu. Nah, ngasih kritik tuh bukan berarti kita ngehujat, bukan berarti cuman ngejelek-jelekin doang, tapi kita karena peduli, karena sayang untuk perbaikan ke depannya. Ya? Iya. Nah, oke, sekarang sampai sini dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dalam tema yang lain. Apakah Upin Ipin atau tema yang lain lagi? Nah, kita lihat aja nanti, oke? Sampai jumpa lagi, dadah.